Dah. Cek mic 1 cek mic 1 cek mic 1 cek. Mic 2 cek mic 2 cek mic 2 cek mic 2 cek. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. Oke, kita mulai acaranya aja Bapak Ibu. Berhubung sudah hampir jam 1. Wah, bingung nonton YouTube-nya. Nonton YouTube-nya pada ngeliat jam. Hah, hampir jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat semua ya. Ini ngomong-ngomong, pada belum pulang atau belum? Ibu belum pulang? Belum pulang. Coba yang belum pulang angkat tangan. Yang nggak angkat tangan berarti baru datang hari ini ya. Berarti tadi tidak menyaksikan ya kedatangan anak yatim pulang umroh ya. Waduh, nggak apa-apa ya. Tapi sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Pokoknya setiap anak yatim berangkat umroh, setiap anak yatim pulang umroh disambut luar biasa. Getarannya tuh dahsyat bener, merinding disco ya. Ibaratnya tadi kan kita doa dan ijab ya, walaupun waktunya singkat karena kesian kan anak-anaknya pada kecapean gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, berkah gitu. Yang umroh cuma 8 anak, tapi yang nyambut ratusan, mungkin ada kali tadi 1000-an ya kalau di total ya, atau bahkan lebih. Luar biasa di luar. Oke Bapak Ibu, jadi kalau bicara tentang keberkahan namanya anak yatim itu udah jelas bukti nyata. Tadi kan ustadznya juga sempat cerita ya bahwasanya anak-anak yatim di Tanah Suci itu mendapatkan akses yang luar biasa ya, prioritas gitu, benar-benar nggak disangka, nggak diduga gitu, dan semuanya itu memang kuasa Allah. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mumpung energinya lagi kenceng banget gitu ya, penonton YouTube paksain dah gitu. Ini akhir tahun udah hitungan hari ya, udah hitungan sekitar 9 hari lagi kita ganti tahun. Biasanya aktivitas rutin di RDAY di sini tidak ada yang namanya party, pesta-pesta miras, nggak ada ya. Jadi di sini tuh kita doa dan ijab, tutup akhir tahun, buka awal tahun ya. Setiap tahun rutin ya. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang belum ada planning, belum ada rencana mau tahun baruan di mana, mending di RDAY aja ya. Kita ngalap berkahnya bersama anak-anak yatim ya. Nanti kalau udah terkabul mau tahun baruan di luar negeri tahun depan ya, tahun 2025 2026 silakan ya. Kalau untuk tahun ini mungkin karena kondisi dompetnya masih kusut, rekeningnya masih bengek, ya udah nggak ada salahnya paksain doa dan ijab di RDAY, karena memang momen malam tahun baru di sini selalu rutin kegiatan doa dan ijab. Oke Bapak Ibu, kita seperti biasa ya bakal live sampai pukul 1. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan secara bergantian ya. Secara bergantian silakan bertanya. Sebisa mungkin satu orang satu pertanyaan dulu, poin terpenting ya. Jangan borongan, jangan rombongan. Kadang kalau nggak diingetin nih, Pak Haji nanya satu, Pak Haji kan ada lagi, oh iya Pak Haji yang kedua, ada lagi, oh iya Pak Haji ini kan anak saya begini-begini, ada lagi Pak Haji ibu saya kan begini-begini, ada lagi.
Kalau bisa ya Bapak Ibu, hindari yang namanya mancing jengkel, hindari yang kepancing jengkel. Kalau kata Mas Regi, satu dulu aja pertanyaannya Bapak Ibu ya, biar kebagian banyak nih yang nanya. Kecuali waktunya udah masih ada waktu, tapi yang mau nanya udah nggak ada. Yang ditanya itu lagi sama aja. Baru Pak Haji sih mau nanya lagi dong gitu. Ini kagak, pertanyaan diborong. Kayak kapan ya? Tadi malam apa kemarin malam ya? Disorakin ya. Yang megang mic bablas keenakan, yang lain yang aduh, Pak Haji saya mau cerita dulu katanya. Terus yang nonton nih tidur apa gimana nih? Luar biasa ya. Pokoknya sebisa mungkin Bapak Ibu ketika lagi ada yang bertanya, yang lain nyimak. Oh pertanyaannya mirip-mirip nih. Oh pertanyaannya sama nih. Berarti saya nggak usah nanya lagi. Gitu. Ini kan konsepnya konsep seminar ya. Beda kalau sama privat. Ya kalau privat otomatis kan satu-satu kita hadapan sama Pak Haji. Ya, yang privat khusus tuh. Otomatis kan kita ya tanyakan aja apa yang ingin ditanyakan, silakan gitu. Tapi kalau misalkan kayak seminar gini, oh sama nih pertanyaannya mirip-mirip nih. Udah tiru aja Pak, tiru aja selesai ya. Tapi kan kalau kebanyakan tamu-tamu yang datang tuh ke sini nggak jauh-jauh dari ini nih. Hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset. Coba Pak, yang mau nanya gimana caranya hutang saya lunas Pak Haji? Ya, kalau bisa wakili aja satu orang. Selebihnya beda-beda. Pak Haji saya tentang usaha nih, usaha saya bangkrut, gimana caranya ada modal lagi, bangkit lagi. Pak Haji gimana caranya saya biar bisa tuker tambah istri? Istri saya bawel banget. Ya, tapi Pak Haji tidak pernah menyarankan untuk tuker tambah. Ya, kalau bisa yang ada ya, yang ada dijadiin pesugihan. Soalnya 2025 nggak bakal keluar lagi kata Pak Haji. Oh ya Bapak Ibu ngomong-ngomong, tadi pagi atau siang ada nggak yang ikutan naik kuda, ijab di atas kuda? Ada. Bapak ikutan, Ibu ikutan. Gimana Bu sensasinya naik kuda sambil ijab, yang mana kudanya kuda-kuda anak yatim, kuda RDAY? Gimana Bu? Deg-degan? Kenapa deg-degan? Oh takut dibawa kabur, dibawa lari kudanya. Tenang Bu, itu kuda yang buat keliling, buat ijab, itu bukan kuda aktif ya, beda. Kalau kuda-kuda aktif tuh adanya di bawah tuh, itu yang biasa dipakai buat pertandingan arena, buat jumping ya, speeding, lari kenceng kudanya, pacuan ibaratnya gitu. Kalau yang di atas Bu aman, itu kudanya kuda-kuda apa ya, tidak aktif dia, kudanya aman ya. Meringkik, tapi dia nggak jumping kan, nggak terbang kan? Ya udah aman. Selagi dia nggak jumping, nggak berdiri, berarti aman Bu, kan dijagain ya. Itu kudanya jinak Bu. Sebelum Ibu naik, yang jagain kudanya tuh udah dicolekin, manut, nurut, katut. Ya. Nah jadi Bapak Ibu, ini Pak Haji lagi semangat sekali untuk tamu-tamunya ya. Mungkin salah satunya juga selain Bapak Ibu kan biasanya aktivitasnya, wah ada kegiatan apa lagi nih selain ijab sama anak yatim nih, ke Sibolong udah ketemu. Nah kenapa Pak Haji nyuruh Bapak Ibu ijab di atas kuda? Pasti ada maknanya, ada kebaikannya gitu. Kita paham ya, kita tahu bahwa berkuda itu adalah olahraga sunnahnya Rasul ya, salah satu sunnah Rasul berkuda gitu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin ketika kita ijab alias ucap-ucap di atas punggung kuda ya, itu kuda Bapak Ibu faktanya bisa juga untuk mengobati ya, semacam apa ya bahasanya, anak-anak berkebutuhan khusus. Betul ya.
Jadi di rambut kuda itu ada semacam apa ya, bahasa kedokterannya tuh, intinya ada kebaikan lah, bisa menyembuhkan tuh. Dia kalau terapi berkuda terus bisa sembuh dari penyakit berkebutuhan khusus. Dan memang sudah terbukti Bapak Ibu, ada beberapa tamu RDAY yang anaknya ya, ibunya datang ke sini pengen ngobatin anaknya, dan alhamdulillah sampai anaknya tuh bisa mengendalikan kuda ikut turnamen atau pertandingan ya, padahal anaknya ABK gitu, tapi dilatih terus pelan-pelan motoriknya gitu, dan alhamdulillah ada perubahan yang sangat signifikan. Itu bagi yang, mohon maaf ya bahasanya, ada penyakit, apalagi kita yang sehat ya kan gitu. Jadi Bapak Ibu sebisa mungkin kalau belum pernah, nggak tahu ya kapan Bapak Ibu terakhir naik kuda, mungkin waktu masih kecil atau naik kuda-kudaan atau kuda-kudaan sama pasangan di kasur ya, sebisa mungkin tes dah, rasain sensasinya ijab di atas kuda ya, karena berkuda itu semacam apa Pak, mantesin kita jadi orang kaya. Kalau punya seekor kuda aja udah keren, apalagi kudanya banyak ya. Oke, nah Bapak Ibu, sepertinya tak lama lagi Pak Hajinya tiba di aula, atau belum ya? Oh belum ada tanda-tanda. Biasanya kalau nggak ada tanda-tanda gini bisa sampai jam 1 nih biasanya, tapi jangan sampai Pak. Oke, nah jadi besok Bapak Ibu kalau pengen nyobain berkuda silakan datang, waktunya mungkin habis zuhur kali ya gitu, karena kalau pagi-pagi itu Bapak Ibu jangan naik ke atas dulu, kandangnya lagi diberesin, lagi dibersihin ya. Nanti kalau naik ke sono dikira mau bantuin ya kan, ternyata malah ngeribetin. Pak saya mau berkuda dong, bentar Pak, kudanya lagi pup, belum dicebok ya. Biasanya tuh habis zuhur lah ya baru bisa mulai aktivitas gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu tes, rasain gitu sensasinya doa dan ijab di atas punggung kuda, karena pasti ada kebaikan. Ketika Pak Haji mengarahkan sesuatu pasti ada kebaikan, dan itu sifatnya ya Bapak Ibu kan kasih uang 100.000 ya, itu bukan bayar ya, itu buat sedekah. Itu uang tuh lari-larinya ujung-ujungnya ke anak yatim gitu. Jadi jangan pernah Bapak Ibu mikir mahal amat 5 putaran 100.000. Saya kalau naik odong-odong goceng udah capek, pantat pegel ya kan. Jangan berpikiran kayak gitu kalau kita mau jadi orang kaya ya. Yang ada murah amat 100.000, saya bayar 1 juta ya Pak, tapi 50 kali putaran gubrak. jangan ya gitu ya. Intinya Bapak Ibu di sini keluar uang pun juga nggak akan sia-sia ya. Buang cepet sampai rumah masuk 1 juta, buang 1 juta sampai rumah masuk entah berapa lah, itu haknya Allah gitu ya. Jangan pernah kita mikir mahal amat ya, susah jadi orang kaya kayak begini mah ya kan. Kalau orang kaya kan berapa bayar ya kan, nggak pakai nanya harga, nggak pakai nawar ya. Jangan nawar juga, Pak saya seputaran aja 20.000 boleh gak? Jangan ya gitu. Oke Bapak Ibu, dan Bapak Ibu nanti malam kan bakal doa dan ijab lagi seperti biasa. Mungkin udah ada sebagian yang paham ya, udah mengetahui bahwasanya nanti ketika doa dan ijab anak yatimnya bakal keliling ya, salaman. Nah sebisa mungkin sesuai himbauan dan juga arahan Pak Haji, Bapak Ibu bagi yang belum memahami atau belum tahu, sudah ada niat pengen nyawer atau pengen ngasih uang langsung ke anak yatim ya, kalau bisa jangan ya. Bukan nggak boleh, kalau mau harus semuanya 500 anak yatim dibagi rata ya. Jadi Pak Haji menghimbau untuk jangan nyawer ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah ada ya nggak boleh ya udah gabrukin aja semuanya ya, titipin ke ustadz. Kadang kan suka ada yang ngasih
per anak 5.000, 10.000, 50.000, bahkan 100.000 ya. Jangan titipin aja semuanya ke Ustadz. Saya udah kok ke Ustadz, udah sedekah 2 juta, udah sedekah 1 juta, udah sedekah 500. Ya udah, gabrukin lagi ke sana kalau mau, kalau enggak pun enggak masalah gitu. Jadi sifatnya jangan nyawer ya, jangan langsung ngasih ke anak yatimnya. Biar Bapak Ibu tidak ada ucapan jelek di antara teman-teman lainnya. Karena Bapak Ibu ngasih ke 20 anak, ngasih ke 30 anak, ngasih ke 50 anak, yang ada ujung-ujungnya temennya sedih kalau tahu ya. Makanya Pak Haji memuliakan anak yatim, berangkatin anak yatim ke Dufan, 500-500-nya dibawa ya. Berangkatin anak yatim berenang di Pondok Indah Mall, 500-500-nya dibawa sama Pak Haji ya. Nggak ada cuman si A, si B, si rajin, si tidak rajin, si ngaji pelan, si ngaji cepet, yang udah umroh, yang belum umroh, nggak ada. Semuanya dibawa sama Pak Haji ya. Jadi mereka nggak ada bahasa iko Pak Haji dia doang yang dibawa, nggak ya. Jadi itulah salah satu cara memuliakan anak yatim. Jadi mending Bapak Ibu titip aja ke Ustadz ya, nggak usah pusing ya. Nanti namanya Ustadz Torik, setelah tahajud dia bakal standby di meja sedekah ya. Dan sebisa mungkin Bapak Ibu nanti kan bakal doa dan ijab ya. Bagi yang belum paham aja nih, bagi yang sudah paham saya rasa udah aman ya. Soalnya tiap hari tamu RDAY itu selalu ada yang baru, yang baru, yang baru, yang baru. Nah, ketika momen doa dan ijab Bapak Ibu jangan sambil apa? Rekam handphone ya. Ini pas lagi ijab aja. Tadi juga pas lagi ijab anak yatim umroh, saya ngelihat ada satu ibu-ibu ya. Mungkin dia tadi malam nggak dapat himbauan, jadi dia nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, saya mau negur juga sulit. Posisinya saya lagi juga kerja tadi, lagi live TikTok ya kan. Sambil ijab sambil begini. Aduh, jangan Bapak Ibu kalau bisa ya. Karena adabnya berdoa bukan tangan kanannya rekam-rekam, tangan kirinya sebisa mungkin fokus dulu Pak. Nggak nyampe 5 menit, lama-lamanya 10 menit dah ibaratnya. Lupakan sejenak handphonenya ya, gitu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tak lama lagi Pak Hajinya tiba. Nanti biarkan beliau melintas langsung duduk ke depan ya. Seperti biasa Bapak Ibu jangan salam-salaman dulu. Yang mau salam-salaman nanti kalau sudah beres pencerahan, ibu-ibu berdiri bikin satu barisan, maju satu persatu salaman tuh kayak orang kawinan ya. Udah beres ibu-ibu, bapak-bapaknya ngekor dan paksain langsung sholat tahajud. Alhamdulillah Pak Haji sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Senyum Bapak Ibu, senyum, nyengir, sampai apa Pak Haji? Ngacang. Yang ngacang dapat uang bibit. Mana tunjuk tangan ngacangnya? Mana? Sini di solder. Yuk, siapa duluan yang menanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya Hodijah yang minggu kemarin datang ke sini Pak Haji. Mau nanya. Ya. Kan suami saya punya kris ya Pak Haji ya. Suami saya punya Kris. keris. Kris kayak gitu. Dua nggak tahu punya suami, nggak tahu punya bapaknya almarhum. Nah pas ceritanya habis lebaran itu kakak ipar saya buka pintu baju lemari saya Pak Haji. Nah besok malam malamnya saya lupa di kamarnya bau menyan. Udah gitu dia efeknya ke saya tuh ngomong awalnya tuh pengennya marah sama anak sama istri Pak Haji. Yang pengen marah siapa?
Suaminya, suami saya. Suami mbaknya? Pengen marahnya sama siapa? Sama saya, sama anak-anak gitu hawanya. Cuman kan saya nggak tahu ya Pak Haji, apa suami saya dikerjain sama kakaknya, pakai gimana saya nggak tahu. Saya kemarin mau nanya itu saya lupa. Nah pas kemarin saya pulang dari rumah Pak Haji sini kan, saya ceritanya minta dibeliin susu buat anak saya Pak Haji, sama isi kotak. Awalnya nggak mau, pas saya udah di rumah ngelakuin colek-colek kayak gitu, dia mau ngasih duit sama saya, si suami, sama ngituin ngomongnya kan mau nebus motor ya Pak Haji. Banyak pas pulang kemarin dari RDAY seminggu yang lalu, dari RDAY, udah ML belum sama suami? Enggak. Belum ML sampai hari ini? Enggak. Enggak ML? Enggak. Terakhir kapan ML sama suami? Udah lupa Pak Haji, minggu Lupa? kemarin. Lu enak-enak lupa. Soalnya saya kerja. Pas kemarin kan aku kesini. Kalau ditagih debt kolektor boleh lupa, kalau ML nggak boleh lupa. Lupa Pak Haji. Kapan terakhir ML? Minggu yang lalu sih sebelum saya ke rumah Pak Haji kesini. Nah yang minta duluan ML siapa? Suami. Nah posisi mbaknya di atas sampai di bawah. Saya tidur aja Pak Haji. Apa? Sayanya tidur aja. Hah? Sayanya tidur aja. Oh kamu tidur aja. Soalnya kan saya. Jadi yang action suami aja. Iya. Jadi kamu merem aja. Iya. Gaya kedebongan pisang ya. Aduh, kenapa nggak dinikmatin? Enggak Pak Haji, capek. Capek. Capek ngurusin anak. Capek ngurusin anak. Iya. Jadi gini Pak Bu, kalau bapak dan ibu punya keris, atau pasangan kita punya keris, atau punya wafak, atau punya batu, atau mustika, atau dari kiai, siapapun dari kiai, dari orang pinter, ada wafak, ada SIM, apalah, punya pegangan, katanya ajaib, nih mesti taruh di dompet, nggak boleh bawa ke toilet, apa namanya? Nah, SIM. Cara ngetesnya ada hodamnya apa enggak, itu gampang banget. Dimasukin ke dalam lemari, lemarinya kita tutup, lampu kita matiin. Kira-kira antara mau jam 12 dan lewat jam 12, setengah jam dan setelah jam 12, itu lemarinya bunyi gluduk-gluduk gak? Kalau bunyi geluduk-geluduk berarti ada isinya. Kalau ada isinya berarti dia makan, kan hidup. Wajar kalau kita boros. Gajinya sebulan 10 juta, gajinya sebulan 100 juta, tapi nggak cemantel, berarti dia ikut makan. Nah kalau bapak dan ibu pertahanin mulu, nanti utangnya bapak dan ibu nggak lunas-lunas. Nah kalau kita balikin lagi ke pemiliknya, Pak Kiai atau Habib atau siapapun, nanti dia marah gak? Pasti marah lah. Mendingan kita bawa ke laut, ke tengah-tengah di Ancol, ada McDonald atau ada restoran AW, tengah-tengah ada restoran di tengah laut, dilarung di situ. Pulang lagi ya ke pemiliknya ya, jangan ikut saya lagi ya. Udah dilarung, putus dah, iya bos, makasih. Putus dah, selesai. Soalnya kalau bapak dan ibu masih punya mustika, keris kecil, batu cincin, atau apalah namanya yang boleh dikasih sama orang pintar, nanti bapak dan ibu kaya juga enggak. Udah rumahnya tipe 21. Kalau nggak tipe 36, kalau nggak luas tanahnya di bawah 200 meter, atau rumahnya di bawah 1000 meter, nggak ada kolam renangnya, nyicil pula. Udahlah, kita tes dulu. Pak Haji, ini kok nggak bunyi tuh di lemari saya, nggak bunyi geluduk-geluduk. Ya udah, mau dipakai boleh, mau dibuang boleh, gitu aja. Ibu tinggal ngetesnya gitu. Kerisnya nanti tinggal ibu mau pakai boleh, mau dibuang boleh, tapi dibuang nanti suaminya kan marah-marah. Iya Pak. Praktek, udahlah piara aja dulu dah bentar, nanti sambil ibu suwuk. Kalau habis ML
Kan spermanya kalau suami ML spermanya dikeluarin di alat kelamin apa di luar alat kelamin? Di dalam Pak Haji. Di dalam. Nah, kalau kan kamu tidur tuh di ML sama suami, di ML lagi ML kamu tidur kan. Nah, kan suami kan cerot keluar. Nah, kamu bangun apa enggak? Apa enggak berasa tuh anget-anget tuh? Kalau pules banget sama tidur nggak berasa Pak Haji. Beku dong. Jadi lem. Saking ngantuk berat kalau itu. Ngantuk ya. Gitu. Iya. Jadi walaupun dia cerot nggak berasa ya. Nah, nanti kalau mbaknya pas bangun inget usap tuh alat kelaminnya, nanti taruh di kulitnya. Kulit suami Pak. Kulit suami, tangannya, kakinya, apa aja lah boleh. Bilang, pegangan kamu dibuang ya, jangan ada di rumah sini lagi ya, biar rumah tangga saya langgeng dan uang saya utuh dan saya nggak punya cicilan. Ngomongnya begitu niatnya. Nanti dia mau pelan-pelan, jangan sekaligus, nanti dia marah. Iya Pak Haji, tapi suami saya tuh kan kakaknya ngebuka lemari baju saya sama besoknya apa malamnya gitu di kamar dia bau menyan, itu gimana ya Pak Haji? Oh nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting nanti banyak ML dulu, nanti diremes, taruh di kulit tangannya dulu. Iya. Nggak apa-apa, menyan biarin dulu, nggak apa-apa. Biar jangan berantem sama suami. Kita jaga hubungan komunikasi dulu sama suami biar langgeng dulu. Iya. Oke? Iya Pak Haji, kan aku juga sekarang lagi ngituin yang pakai celana dalam suami itu Pak Haji, yang dibalik tuh ya, karena kan posisinya emang dari kemarin aku lagi berantem ya Pak Haji. Terus udah gitu kan suami itu kemarin mah sempat ngasih dari hari pas Senin aku baru pulang dari sini. Ngasih sperma apa kasih duit? Ngasih uang. Kasih uang buat anak-anak kan. Nah hari Kamis Jumatnya dia kumat lagi Pak Haji, nggak ngasih uang lagi sama saya. Ntar enggak, praktekin dulu, bertahap, namanya proses. Masih main judi Pak Haji. Nggak apa-apa, biarin dulu. Saya kemarin malam juga pas hari Jumat malamnya saya udah mandi pandan Pak Haji. Boleh praktekin. Saya praktekin ke situ pas dia. Pokoknya mbaknya luluhin suami jangan pakai mulut, tapi pakai alat kelamin. Mumpung alat kelamin kamu lagi pulen-pulen ya gue. Pak Haji, cuman saya mau nanya nih satu, kan suami bikin status segala macam ya Pak Haji di HP, sampai dia ngomong di status itu kalau lo mau balik ke rumah gue, emak lo, bapak lo harus jilat kaki gue. Nah dia bikin status seperti itu dibaca sama adik saya, adik saya otomatis cerita ke orang tua saya, nggak terima lah kasarnya, sakit hati gitu kan. Udah pisah aja, ngapain lagi kayak begitu, udah ngomong begini ngomong begitu sama keluarga. Itu gimana ya Pak Haji? Nggak apa-apa, jangan dengerin, jangan pisah dulu, jangan, udah biarin dulu. Namanya lagi emosi. Nanti kalau kamu praktek WRD udah kaya raya juga kan beda lagi suasananya. Iya. Ini kan ekonomi lagi menurun. Iya, kalau biarin. Karena mikirin posisi anak Pak Haji, maksudnya kasihan masih kecil-kecil juga. Nggak usah cerai, nggak usah, terus lanjut aja ya. Iya, kalau bisa kalau udah serumah tiap hari ML terus, ya. Tiap hari ML terus. Iya. Nggak apa-apa lo gaya kedebongan pisang aja. Set, tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sarul Pak Haji dari Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan. Sahrul. Sahrul. Ya, SAHRUL. Ya. Sahrul saudaranya Nurul. Ya Pak Haji. Pak Haji, ini saya yang pripatnya kemarin ini adanya mau tanyakan ini, minta solusinya. Ini kan saya pekerjaan saya ini kan sopir Pak Haji. Sopir tronton Pak Haji. Tronton. Iya, jadi mau sholat itu suka kegeser-geser terus waktunya Pak Haji. Ya udah, kamu mau sholat atau mau disolatin? Nah, jadi minta solusinya satu, kedua saya ini kan ya gimana minta solusinya, saya kan suka satu itu, kedua satu apa ulangi lagi? Yang satu ibadahnya suka geser-geser, kadang-kadang suka bolong gitu. Karena bawa mobil tronton kan repot, suasana posisinya kan mobil besar. Bos, kan. sekarang sholat lo kan bolong-bolong. Jadi supir. Coba kalau sholatnya jangan bolong, nanti nggak jadi supir. Milih yang mana? Iya. Mendingan milih sholat jangan bolong, nanti nggak jadi supir. Jadi apa dong Bu Haji? Jadi bosnya supir lah. Iya. Pak,
Iya. Kan saya lagi bikin sayembara. Kenapa Bapak nggak ikut aja sayembara saya? Orang yang tiap hari sholat tobat 18 kali dan nggak ada yang bolong ya. Dan saya maunya minggu ini harus cair 10 miliar. Amin Pak, amin. Kan saya kasih bonus Pak, tunai 1 miliar. Dan liburan kita ke Dubai. Bapak ikutin aja sayembara saya dulu. Sholatnya jangan bolong-bolong. Nanti kalau pas Bapak menang, kan dapat dari saya 1 miliar. Dan kita liburan ke Dubai. Udah setelah itu jangan sholat lagi. Iya. Ya itu justru itu Pak. Jadi waktunya kurang tepat, mau kan kita kan karena mobil besar mau parkirnya susah, kalau mobil besar gitu Pak ya. Gimana? Kalau mobil besar tronton kan susah, mau parkir itu kan nggak bisa sembarangan itu Pak. Mobil besar itu kadang-kadang kita mau sholat Bawa tronton. Iya. Kalau Bapak mau sholat tuh susah tempat. Iya. Pak, kalau kita diniatin Pak, Iya. pasti bisa. Nanti Allah kasih jalannya. Pokoknya maunya saya, Bapak paksain. Pak, Bapak sangat bersyukur loh Pak. Bapak supir tronton tapi bisa sedekah ekstrim 10 juta. Amin. Bapak bisa privat sedekah 10 juta. Padahal Bapak supir tronton. Lah ini yang hadir di sini supir odong-odong Pak. Gak ada yang berani nekat sedekah 10 juta. Pokoknya mau saya paksain. Bapak bisa, buktinya bisa sedekah 10 juta supir tronton. Pasti gue bisa sholat tepat waktu. Pasti gue bisa sholat badiah qobliyah. Pasti gue bisa sholat taubat. Cuman 3 Pak. Nah. Sholat tepat waktu, sholat wajib, sholat badiah qobliyah, sama sholat taubat. Nggak ada lagi. Nih 3. Kalau misalkan tahajud, alhamdulillah. Kalau memang bisa duha, alhamdulillah. Pokoknya 3 aja. Iya Pak. Harusnya 5. Wajib, badiah qobliyah, tahajud, duha, tobat. Ini 5. Bonusnya 1 miliar tunai dari saya. Amin, amin, amin. Ya. Ini berlaku semua, nggak hanya Bapak. Maksudnya ini saya nerangin ke Bapak. Iya, iya. Bapak nggak mau dapat hadiah dari saya 1 miliar. Mau lah Pak. Ya iya cepet. Ini Saya satu kasih. lagi Pak Ji, ini kan ada saya mungkin pernah dulu pernah air doa itu mungkin sekarang apa masih ada apa enggak? Minta mau diteropongin ada apa depannya gitu Pak. Iya. Takut saya ini mau minta diteropongin ada apa-apanya. Dulu kan pernah minum air doa, mungkin sekarang Bersih Pak, cuman ada kontol doang itu. Amin. Amin, amin Pak. Amin, Pak. Luang tangan dong. Iya. Amin Pak. Amin, Pak. Bersih. Iya. Bersih, nggak ada apa-apa bersih. Enggak ada apa-apa. Praktekin ya. Iya, siap. Pak. Pokoknya ini berlaku semua. Saya mau minggu ini harus cair 10 miliar. Amin Pak. Amin. Praktekin ilmu RDA yang dari 5, syukur-syukur 5-5-nya dikerjain. Kalau memang nggak bisa, yang 3 dulu utamain. Siap. Sholat wajib, sholat badiah qobliyah, terakhir apa? Tobat. Kalau bisa Bapak tahajud, the best. Kalau Bapak bisa duha, the best. Harus. Ya, Ya, boleh siap. malam ini aja. Ini kan tadi banyak yang nyicil. Tadi Pak barusan, Pak Haji, aku udah praktekin sholat yang 18. Cairnya baru dapatnya tadi 100 juta Pak Haji tunai. Saya bilang nggak mau, saya maunya 10 miliar. 100 juta Pak. Baru cair 100 juta. Tuh. Amin. Makanya tadi saya kasih kalau 100 juta hadiahnya berapa ya? Sekarang maunya 10 miliar. Ya udah buat motivasi saya kasih hadiahnya 10 juta. Ya udah, jadi dia dapat dari Allah 100 juta, dapat dari saya 10 juta. Nah, saya maunya Bapak 10 miliar. Amin. Dapat dari saya 1 miliar. Mau? Mau Pak, mau. Nanti kita liburan Pak ke Dubai bareng-bareng. Oke. Kita Siap, Pak, berangkat siap. liburan, Bapak yang ngangkat koper. Siap Pak Ji, siap. Oke? Oke Pak Ji. Sip, Terima kasih tepuk Pak Ji ya. tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, sebetulnya dari kemarin udah mau ngomong Pak Haji ya. Setelah mengulangi ini ya ilmu dari Pak Haji, itu kan banyak dilihat dari suami. Apa? Banyak yang dilihat dari suami gitu Pak Haji. Banyak yang dilihat dari suami. Apa contohnya? Contohnya pakai yang kebalik-balik di saya, yang dipakai kan celana dari dia gitu. Terus saya kalau merem itu ngelihat itu aneh-aneh dalam di dirinya, walaupun matanya merem saya gitu. Itu dia segede apa Pak Haji. Terus kalau dia keluar itu gitu. Kayak gitu Pak Haji. Maksudnya suami gede? Iya gede itu kayak orangnya. Iya kalau alat kelaminnya nggak dilihat? Dilihat itu. Gede, segede apa alat kelaminnya? Gede Pak Haji. Gede. Enak iya, dong. iya. Warnanya apa alat kelaminnya? Apa merah muda. Merah. Tepuk tangan dong. Ada alat kelamin merah muda. Hello Kitty. Ada alat suaminya. Jadi kan gitu Pak Haji, kan dianya tuh dari dulu kan punya ilmu, katanya udah dibuang. Tapi kan itu setelah memang saya ini sakit kan gitu, katanya dijemput lagi. Apa saya itu nggak kuat karena apa yang ada, yang setelah berobat itu pada kata yang bilang itu kamu nggak kuat karena ada yang dibawa sama dia kan banyak batu Pak Haji. Setelah saya iniin tuh batu saya udah kumpulin, saya kasih garam di dalamnya gitu. Tapi kan badan saya tetap nggak menentu. Kalau batu dikasih garam nanti jadinya asinan. Gitu Pak Haji kan gitu. Jadi yang dilihat tuh. Jadi pertanyaan ibu ke saya apa? Itu Pak Haji kan gitu kan kenapa ini badan belum juga staminanya ya strong sembuh gitu Pak Haji. Kan gitu sakit terus gitu kan. Kalau di rumah itu kan memang saya berdua sama dianya. Jadi kamar ada 04 gitu. Kamar kan 7 Pak Haji gitu kan. Tapi ini di badannya itu, tapi kan setelah itu tuh kan saya pakain ke dia sampai dia makain tuh kan di kepala. Ibu cebok dulu alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke dia selama 9 hari. Kalau alat kelaminnya suaminya gatel, berarti udah keluar. Kalau dia udah gatel Pak Haji, udah gatel, udah kayak gini-gini dianya Pak Haji. Udah. Kenapa nggak ibu garukin? itu kan gitu saya ngelihat sih setiap kejadian di dia saya lihat itu Pak Haji semuanya dari dia gitu. Apa? Kejadian dari dia tuh saya ngelihat gitu sampai saya centongin tuh dia udah menari sendiri aja. Nggak tahu tuh dia gitu. Ya diminumin lagi Bu, pokoknya ibu minumin sampai alat kelaminnya gatel. Dianya udah gatel Pak Haji. Sekarang kemarin nggak ada lagi, terus gatel lagi. Ya udah gatel lagi digaruk. Ibu garukin nggak alat kelaminnya gatel? Enggak. Harusnya digaruk. Alat kelaminnya digaruk, dibelai-belai. Gitu. Kalau dia memang ngaceng, ibu emot. Halo. Iya. Karaoke ya. Iya. Kalau itu tuh kalau megang mah sering Pak Haji sayanya. Apa? Kalau saya pegang-pegang tuh sering sama sehingga kan punya dia. Di mod udah belum di mod? Di mod dulu. Tes modulasi tes. Halo. Tes gitu. Ada Pak Haji kalau disuruhnya sama dia baru, kalau enggak gitu. Jadi kan gitu Pak Haji kan gitu. Jadi itu ilmunya itu yang bikin saya sakit Pak Haji sebetulnya. Enggak, itu nanti normal sembuh. Iya Oke. Ya tuh kepalanya tuh yang saya pakai itu sampai dia bangun tuh dicarinya apa. Kamu pakai apa ini Dek gitu. Ala udah tinggal di mod aja alat kelaminnya. Iya Pak Haji. Oke. Ya tuh terus ini testimoninya lagi Pak Haji. Kan kemarin pula ada ke sini nih. Pas langsung sampai di sini naik kuda. Naik kuda itu kudanya miring-miring mulu ngeliat saya. Apakah apa ini? Maksudnya kuda itu kan melihat saya terus. Itu sehingga lama mau naik kuda pun lama saya Pak Haji. Ya tadi kan kudanya lapor ke saya, Pak Haji, itu kuda betina dari mana? Iya, terus ngomong sama si Bolong, terus kayak karena saya banyak baca Al-Fatihah untuk kandang embe gitu, si Bolong begini pusing apa gimana nggak ngerti. Iya, Bolong pusing nih ibu saingan saya.
Terus kan setelah itu kan udah kata teman, terus teman pergi aja, saya ditinggal di belakang, terus pas lewat ada ibu-ibu suami istri, yang istrinya tuh pegang saya, terus katanya kan, lah ini kuda sebanyak ini yang kecil malah ngaceng katanya. Iya, karena kuda kecil saya tadi bilang Pak Haji itu ada kuda wanita kok garuk-garuk katanya gitu, pakai dia ngaceng. Terus saya gitu Pak Haji, dia bilang gitu ngacang-ngacang gitu. Pada ngomong ngacang, saya bilang ngacang kok nggak dipegang aja, kata saya gitu. Terus lagi ngomong pegang itu saya jalan, sebelah kanan saya tuh kuda yang gede putih narikin jilbab saya gigit gitu. Oh kata saya menjerit. Dia mau nenen. Dia narik-narik BH ibu nggak nyampe, yang nyampe kerudung. Itu sebenarnya mau nenen Bu, dia kan bilang ke saya, Pak Haji aku mau nenen. Ya udah tuh ibu mau nenen. Itu kaget banget saya Pak Haji, makanya saya tuh WA sama Pak Haji tapi nggak dibalas gitu. Nggak dibalas ya? Ya gitu. Saya jadi WA-nya apa ibu, isi WA-nya apa? Pak Haji testimoni gitu. Ini kuda gitu kan, saya ngomong sama kuda si bolong malah pusing nih. Gitu. Dia garutin kepalanya terus, lah kok begini. Dia liatin saya, pas liatin saya tuh pantatnya tuh naik ke atas gitu. Itu alah kenapa, terus kuda yang di sampingnya tuh muter-muter nyariin saya gitu, muter-muter terus, lah ini kenapa, ya cuma pandang mata saya tuh ke si bolong aja gitu, karena ngomongnya sama si bolong gitu, jadi si bolong tuh setiap ngomong dilihat dari belakang, pandangin lama gitu. Gitu. Jadi gini ya Bu, Bapak dan Ibu, paksain kalau Bapak dan Ibu udah nyampe RDAY, paksain ngobrol sama si bolong, ngobrol aja kayak temen gitu. Karena tamu saya yang utangnya 200 miliar itu hobinya naik ke atas, boro-boro ngobrol sama saya, ngobrol sama si bolong. Yang utangnya 150 miliar juga begitu tuh, yang ngasih saya Robicon, ngobrol sama si bolong. Ada lagi tamu saya tuh yang utangnya 450 miliar dan hobinya dia ijabnya di atas kuda. Jadi dia sambil naik kuda sambil ijab ke Allah, karena di atas punggung kuda keramat. Nah ibu naik. Ini Emang Bapak dan Ibu nggak lihat presiden kita yang sekarang punya apa itu? Iya, alhamdulillah ya kan. Nah ibu nanti praktekin ya. Jadi kalau ke RDAY paksain ijab di atas kuda, paksain ijab di atas kuda, paksain. Iya, nanti datang lagi, jangan sekali juga lah. Besok lagi ijab gitu. Boleh lah naik terus, masa nggak boleh? Boleh lah. Ya, boleh. Paksain harus naik kuda, ijab sama Allah di atas punggung kuda. Nanti lihat videonya di TikTok atau di YouTube, lihat dahsyatnya naik kuda, ijab di atas punggung kuda. Kan ada, saya juga tahu juga dari TikTok. Kenapa kok orang bisa hajatnya terkabul? Kenapa kok raja-raja pada miara kuda? Tidak ada raja-raja miara ayam kalkun, ada nggak? Ya nggak apa-apa, tandanya terkabul, tenang aja. Pokoknya Bapak dan Ibu paksain kalau nyampe di RDAY wajib ijab di atas punggung kuda biar cepat terkabul. Emang kalau terkabul yang untung Bapak apa Ibu? Bapak dan Ibu lah, bukan saya. Kan saya paling cuma dapat tabungan 1 poin di akhirat. Dunianya kan alhamdulillah. Nah, coba Bapak dan Ibu praktekin. Cair 10 miliar minggu ini, cair 10 miliar minggu ini. Gitu. Bapak kalau bisa naik kuda nggak boleh ngaceng ya Pak ya, karena kan kena dadanya kuda, takutnya kegesek-gesek ngaceng, nggak boleh. Soalnya enak kalau naik kuda Bu, res. Ya Bapak pertanyaannya. Ya. Pak Haji. Ya. Paksain pokoknya ijab sama kuda kalau datang ke RDAY wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Yasin dari Malang, Jawa Timur, Pak Haji. Dari Malang, Jawa Timur. Ya. Mau testimoni, Pak Haji. Mau testimoni? Ya. Yuk man, testimoni. Alhamdulillah, untuk saat ini saya baru kali ini bisa hadir di RDAY. Tapi alhamdulillah setiap malam sejak mengenal YouTube-nya RDAY
itu kami sudah berusaha bersama istri, dan sekarang juga saya ke sini juga sama istri dan keluarga. Nah, itu alhamdulillah dari apa yang telah kami dengarkan dari RDAY, sekarang kita jadi rajin sholat tahajud, bisa rajin baca Al-Quran, dan untuk yang mandinya itu kadang-kadang sholat badiah qobliyah dikerjain nggak? alhamdulillah juga sudah kita laksanakan, Pak. Jangan bolong ya. Ya, Pak Nah Haji. sekarang kita tambahin sholat taubat wajib. Bisa gak sholat taubat wajib? 18 kali sholat taubat. Satu sholat taubat 2 rakaat 1 salam. Bisa gak? Insya Allah, Pak Haji. Kapan mulai mau sholat taubat? Nanti, Pak Haji. Nanti Ya. setelah dipanggil sama Allah. Bukan, Pak Haji. Setidaknya nanti setelah pulang dari sini atau nanti setelah ada acara ini, Pak Haji. Habis acara ini ya, Iya, Pak Haji. cicil di masjid ya. Iya, Pak Haji. Sholat taubat ya, 18 kali ya. Itu langsung 18 kali Oh atau? enggak, 2 rakaat salam. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gundah. Allahu Akbar 1 sampai selesai, diri lagi. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka gelisah. Allahu Akbar sampai selesai. Sholat yang ketiga gitu sampai 18 kali. Iya, Pak Haji. Bisa? Insya Allah, Pak Berlaku Haji. semua. Ya. Saya mau minggu ini harus ada yang cair 10 miliar. Amin. Yang cair dapat hadiah plus bonus kita liburan ke Dubai. Amin. Mau? Mau, Pak Haji. Paksain ya. Amin. Iya, Pak Haji. Terus selanjutnya, Pak Haji, di malam ini kita juga mau menyampaikan alhamdulillah kita punya anugerah, Pak Haji. Karena saya juga Kan nanti kalau Bapak praktekin sholat tobat 18 kali kan cair 10 miliar. Utang Bapak berapa? utangnya itu di karena pinjam di Ya total utangnya berapa? totalnya coba? 40 juta, Pak Haji. Berapa? 40. Nah kan nanti cair 10 miliar. Amin. Bayar utangnya 40 juta. Nanti yang 9 miliar 60 juta balikin ke saya. Selesai. Bisa? Bisa, Pak Haji. Paksain ya. Iya, Pak Ini Haji. berlaku semuanya. Ya. Terus ini, Pak Haji, satu yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah sejak mendengarkan dari ilmunya RDAY itu kami juga sudah berusaha untuk sebisa mungkin, karena di ilmunya RDAY itu harus memakai centong sama uang bibit, karena Gak kami usah, yang penting sholat tobat dulu. oh gitu, Pak Haji. Khusus yang privat wajib dapat centong sama dapat uang bibit. Bapak kan nggak privat. Iya, Pak. Nggak usah pakai itu. Bapak itu dulu taubat. Oh iya, Pak Haji. Oke? Ya. Jadi uang bibit jangan disinggung-singgung dulu, karena Iya, kan Pak Haji. dapetnya gratis. Iya, Pak Haji. Bapak itu dulu ya. Ya, ya. Ya. Yuk, Terima tepuk kasih, tangan Pak dong, Haji. luar biasa. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Nur Hayati Ningsih dari Nama Nur Hayati Ningsih. Nur Hayati. Ningsih. Mesti pakai Ningsih. Iya, Oh iya. ada tambahan. Kenapa nggak pakai Nur Hayati Nyangsang? Tambahan dari guru, Pak Haji. Ya. Pak Haji, Ya. saya punya utang sekitar 500 juta. Ya. Pertama saya bikin rumah, pengen tinggal sama orang tua. Pas bertahun-tahun saya nurutin keinginan orang tua saya, pengen apapun saya turutin. Pas kemarin di Agustus, tepatnya tanggal 16, saya diusir, Pak Haji, sama orang tua saya. Alhamdulillah. Padahal saya berusaha ya untuk nurutin apa kemauan orang tua saya. Ya. Jadi malam itu saya nggak nawarin makan kakak saya. Jadi akibat fatal, karena kalau dia tiap hari makan di rumah saya, terus dia selalu minta ongkos, Pak Haji. Sedangkan posisinya saya lagi nggak ada uang, Pak Haji. Nah sekarang pertanyaannya apa? Pak Haji, di tanggal 29 ini saya kan lagi jatuh tempo.
saya minta bantuannya. Hah? Supaya lunas gitu, supaya saya bisa melunasi hutang saya. Lah ibu udah meraktekin sholat tobat 18 kali belum? Oh, belum Pak Haji. Ya udah kerjain dulu. Nih, bisa? Insya Allah. Ah, insya Allah. Pasti. Pasti. Saya nggak mau ngomong insya Allah. Pasti. Pasti. Kalau sama Allah itu harus pasti. Kalau insya Allah antara kita sama kita, insya Allah ya bos, pernikahan anak lo gue dateng. Insya Allah ya bos, arisan gue dateng. Tapi yang namanya cair 10 miliar pasti. Oh, pasti. Iya, pasti, utang lunas pasti. Ya. Kalau bapak-bapak ngaceng pasti. Gitu. Pasti Pak Haji. Ngaceng nggak? Ada lagi? Udah Pak Haji. Ya, bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Niko Patriano dari Gunung Putri Pak Haji. Niko dari Gunung Putri. Iya Pak Haji. Pertanyaannya apa Niko? Pertanyaannya di awal tahun nanti nih, tahun 2025 saya dapat tawaran kerja Pak Haji. Ya. Di Purwakarta. Ya. Nah, yang mau aku tanyain tuh maksudnya ambil atau jangan Pak Haji? Janganlah, nanti kamu jauh. Jangan. Udah aja kamu praktekin ilmu RDAY yang sholat 18 kali sholat tobat tanpa kerja, iya, tanpa dagang, tanpa cair 10 miliar setiap bulan. Amin. Karena di Al-Quran ayatnya kan yang di surat Nuh ayat 10, 11, 12 itu tulisannya orang yang mohon ampun kepadaku, kata Allah bahasanya. Kalau diterjemahin orang yang mohon ampun sama Allah akan aku lipat gandakan hartanya. Amin. Itu nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis, nggak ada kata-kata dagang, kerja, bisnis. Cuman mohon ampun. Nah, maksud saya coba lu praktekin ilmu ini, mumpung masih baru. Iya Pak Haji. Allah jamin lu dapat 10 miliar per bulan. Nah, gue ikutan dah main pinggiran. Gue kasih bonus 1 miliar. Sama liburan ke Dubai. Mau gak liburan ke Dubai Bu? Mau. Iya. Saya nggak punya paspor Pak Haji. Ya nanti gue bikinin paspor. Murah kok bikin paspor. Cuma 350.000. Iya, Pak. Nah, nanti bikin paspor. Saya nggak punya uang dong buat nanti jajan di Dubai. Ya kita kasih 100 juta buat jajan. Cukup gak? Cukup. Ada gitu. Mumpung gue lagi cari tumbal. Kayaknya lo cocok buat tumbal gue. Praktek ya. Iya Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Apa. Ini maaf Pak Haji, yang waktu itu yang pertama ke RDAY kan nanyain perihal ini ya, jodoh. Terus Pak Haji ngasih masukan ke saya kalau mau dapat jodoh yang orang tuanya setuju, kitanya serak, dianya juga serak, kamu harus sama ibu tuh jangan ibu ngomong 1, kamu ngomong 5, ibu ngomong 5, kamu ngomong 10. Nah, kalau saya tuh sama ibu jadi akunya udah nyoba ngeredam. Nah, ibu saya tuh terus-terusan terus, maksudnya biar sama orang ring 1 kalau istrinya Pak Haji biar bisa akur tuh gimana ya Pak Haji? Itu ibu aku ada tuh yang pakai kerudung pink tuh orangnya tuh. Ibu kamu cerewet. Iya gitu, jadi nggak bisa tukar tambah ibu lo nggak? Gak ada betina jangan Pak Haji. di bawah. Gue punya betina baik bener deh. Jadi ibu kamu tinggal di sini, kamu bawa pulang deh betina gue. Tetenya montok lagi, baru ngelahirin. Daripada lu bawa pulang mama kamu yang cerewet, mendingan mama kamu tinggal di sini, biar jajat kamu terkabul.
Sip, tepuk tangan dong. Aduh. Emaknya mau tuker tambah sama Mbak Betina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ice dari Tasik Selatan. Mau testimoni dan mau bertanya. Ya. Yang mau testimoni. Ya. Mau nanya atau mau testimoni? Mau testimoni tapi ada yang mau nanya sedikit gitu. Ya, boleh. Aiman, shoot man. Malam kemarin kan saya udah testimoni, cuma enggak mepet gitu kan ininya waktunya, jadi enggak keburu semuanya ini. Ya disampaikan. Pak Haji, saya tahu ilmu RDA itu mau 4 tahun, cuma saya nyimak dan dipraktekin di rumah. Apa yang kata Pak Haji ini saya di itu. Nah, hajat saya teh ada 20. Alhamdulillah 17 yang udah terkabul. Saya teh gregetan yang 3 lagi. Nah, alhamdulillah nanti mau privat. Yang saya tanya-tanya gini, ada teman saya kan ngasih tahu ke saya kemarin, Ibu, kata Pak Haji kalau ke sana teh nggak bakalan terkabul, katanya kalau Ibu punya kejayaan apa susuk gini-gini katanya. Nah saya teh gini Pak Haji. Nah Ibu pasang susuk berapa biji? Enggak, cuma dulu sama nenek kan suka dimandiin gitu, suka tirakat, mandi kembang kayak Caca Andika gitu. Caca Andika itu pasien saya. Caca Andika itu pasien saya. Iya, Caca Andika. Iya. Ya. Nah, saya kan punya anak perempuan kan? Pasien saya Caca Andika. Dia kan sekampung. Sekampung. Iya. Tadi bilang Caca Andika dapat salam dari Pak Haji Dwi. Iya. Itu pasien saya dari bawah. Sekarang udah sukses, sudah punya studio. Iya. Nah, pasien saya Mandra tuh. Iya. Pasien saya Jimandra. Olga Saputra. Billy. Deg-degan Pak Haji sebenarnya, karena saya kan suka dimandiin yang mandi tengah malam gitu. Nah, kata Pak Haji harus minum cebokan sendiri gitu. Iya. Tapi saya mah emang saya bikin, tapi bukan buat saya, buat anak sama suami. Saya teh ditaruh botol yang itu teh di meja gitu. Tanpa sadar saya minum sendiri gitu. Jadi iya senjata makan tuan Pak. Tapi sumpah demi Allah Pak, 3 hari saya teh mulai gatal. Punya saya teh gatal Pak, sumpah. Alat kelamin Ibu gatal gak? Iya. Mana? Sampai beli ini Pak dari online. Nah, buat garuk. 10 hari Pak itu. 10 hari. Jadi alat kelamin Ibu digaruk pakai apa? Pakai ini. Panjangin kalau lagi tidur kan panjang. Coba kasih lihat teman-teman. Kasih lihat, coba kasih lihat. Kasih lihat, coba kasih lihat dulu. Kasih lihat garukannya, kasih lihat. Coba lihat, garuk. Kan kalau pakai tangan malu Pak gini. Kalau pakai ini mah enggak gini. Dibawa ke sini juga. Itu teh pas 10 hari. 10 hari gatalnya. Kata saya teh mau ke dokter, tapi saya ingat kata Pak Haji, oh pantesan mungkin saya minum air cebokan saya sendiri gitu. Tapi udah ngemplong Pak sekarang mah. Apa? Udah ngemplong, udah nggak gatal. Oh iya. Tapi 10 hari itu Pak saya disiksa sama gatal. Alhamdulillah. Itu bukan bohong Pak, saya mah asli. Itu yang digaruk lobangnya atau bibirnya? Yang Ya, digaruk semuanya, lobangnya Pak. atau bibirnya? Pusat sama sekitar. Itu tak beneran Pak, asli.
tapi udah ngemplong sekarang. Oh berarti benar kata Pak Haji teh. Sambil digaruk, matanya meremelek atau matanya melotot sambil digaruk matanya. Sampai gimana ya, gigit bibir bakat sakit apa baal gitu, gatal. Tapi ini kata suami saya teh udah aja ke dokter. Emang Ridho saya ini diliatin ke dokter, kata enggak Pak, saya mah enggak, ini sembuh sendiri. Sembuh sendiri. Iya. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Yang Bu, boleh gak kalau saya ganti nama ibu? Ganti nama, jadi ibu kita panggil Ibu Baal. terus ini ya Pak, alhamdulillah yang 18 alhamdulillah Pak, menurut pribadi saya yang 18 itu kayaknya lulus saya. Soalnya saya nggak pernah sama suami teh nggak ada dong kok gak apa-apa gitu kan. Tapi saya nyadar teh saya juga disiniin sama suami, diginiin. Oh bilangnya teh si cantik gitu, padahal kenapa apa enggak nah tuh cek sunah mah teu sasari gitu, nyebut gelis gitu, padahal itu teh suhu kan dari kontol gitu. Tapi alhamdulillah Pak, alhamdulillah jadi kesayanya teh enggak bawel, enggak ini gitu kan. Iya, padahal mah enggak sadar teh dari sini. Tapi biarin lah kata saya teh. Alhamdulillah. Kapan ibu terakhir ML sama suami? Waktu saya menjalani yang 52 hari bangun jam 00. Terakhir hari apa ibu ML sama suami? Sekarang hari Minggu. 10 hari ke belakang. Iya. Yang nawarin dulu ML ibu dulu apa suami dulu? Saya. Gimana nawarinnya? Pak, mau dipakai enggak kalau mau? Iya kan Pak, kan gini. Maksudnya mau dipakai enggaknya? Soalnya kan nanti saya kan mau mandi jam 00. Kalau mau jam 10 harus request ke saya gitu, harus pesan. Jadi kalau mau dipakai suami harus request saya. Iya, jam 10. Ada bahasa request. Iya. Tepuk tangan dong. Jam 10 tuh. Oh, jadi mesti pesan dulu ya? Iya, booking dulu. Booking. Tepuk tangan dulu. Aduh. Jam 10 itu Pak harus bilang, soalnya kan lama mainnya. Jadi jam 00 itu sekalian adus gitu. Saya mah. Jadi kalau main, kalau boleh tahu lamanya berapa lama tuh kalau main sama suami? Sebentar Pak, cuma 1 jam. Iya benar. Nah saya mah gini, ya tergantung suami. Kan suami tergantung suami. Saya mah gini, ya terserah Bapak mau pakai berapa jam gitu we. Kan ibadah Pak. Jadi kalau ML tuh ibu posisi di atas apa suka di atas apa di bawah? Berhubung saya udah ada operasi, saya mah di atas Pak. Kalau di bawah mah sakit ini teh. Oh iya. Iya. Jadi kalau di atas ibu yang aktif atau suami yang aktif? Saya. Gayanya gaya apa tuh Bu kalau di atas? Gayanya gaya apa kalau ibu posisi ML di atas? Gaya enggak. Nunggang kuda. Ah? Nunggang kuda. Iya. Tapi Pak itu saya kan kata Bapak teh kalau mau bangun jam 00 sesuai dengan usia.
Saya dari usia 50 tahun. Sekarang umurnya berapa? 52. 52. Ya. Saya kan Suami umurnya berapa? 57. 57. Lagi sedang-sedangnya. Lagi sedang-sedangnya. Lagi hot-hotnya ya. Jadi kalau ML selalu ibu yang nawarin sama suami? Iya. Ibu selalu yang nawarin? Iya. Dan penawarannya ngomongnya gimana, nawarinnya ke suami? Ngomongnya gimana? Pak mau dipakai enggak nanti gitu. Udah. Terus suami jawabnya apa? Ya iyalah, kata. Udah dibeli sama saya gitu. Apa? Udah dibeli kan kamu sama saya gitu. Oh, gitu. Dibeli. Jadi nanti kalau mulai ML yang melorotin bajunya ibu sendiri atau suami? Saya sendiri dibukain. kan cari berkah, Bu. Ya. Pahala, ya kan? Nanti kalau ML tuh langsung ML atau diawali dengan nenen dulu suami? Ini dulu. Ah? Ini dulu. Nenen dulu? Iya. Kanan berapa, kiri berapa? Nggak tahu, pada nggak dihitung. Ah? Nggak dihitung. Kenapa nggak dihitung? Dah, gimana nikmatnya gitu. Ya, ya. Ya. Enakan di nenen dulu apa di ML dulu? Pemanasan dulu tuh, Pak. Udah. Nah saya, Pak, sudah mengenal, kan saya belajar ngaji itu dari kecil. Kan Quran dulu segini ya, Pak. Apa? Quran kan dulu mah kan ada yang kecil kayak buku leces. Saya mah nggak pernah hatam, Pak. Balik lagi ke wabil akhirati, balik lagi ke wabil akhirati. Tapi saya sudah mengenal RDAY, sumpah demi Allah saya hatam lebih dari 20, Pak, sekarang. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Jadi dulu waktu belum kenal RDAY ngaji nggak pernah katam. Belum. Setelah kenal RDAY ngajinya jadi katam. Hatam kan dipaksain. Dipaksain. Iya. Dulu sebelum kenal RDAY pernah gak kalau ML nawarin dulu ke suami? Kadang. Iya. Sekarang dengan tahu ilmu RDAY nawarin terus tiap hari. Iya. Kan nyari berkah gitu, Pak. Oke. Alhamdulillah. Nah nanti kalau suaminya udah selesai ML, spermanya udah selesai, yang bersihin spermanya suami siapa? Saya. Gimana bersihinnya? Ya dilap gitu. Oh iya. Dilap pakai kanebo atau pakai anduk kecil. Pakai anduk kecil. Ya kan udah disiapin, Pak. Oh udah disiapin. Ya, udah disiapin. Itu mah benar ibu-ibu. Kalau saya mah kalau mau main anduk kecil teh udah basah, Pak. Oh udah disiapin, Udah anduk kecil disiapin, basah. ya. Jadi terus apa lagi yang disiapin kalau mau ML tuh apa yang disiapin sama ibu? anduk basah aja. Anduk basah Ya, aja. buat bersihin itu. Buat bersihin apa? Senjata. Sekarang mah, Pak. Iya benar, saya mah sudah mengenal RDAY, jadi saya mah nggak ada malu. Pak mau pakai, kan dulu mah malu, jadi jaga image gitu kan. Padahal mah ngapain kan itu mah sama suami kan. Kalau sekarang mah enggak, Pak. Dari siang juga kalau lagi nonton TV, Pak nanti iya gitu. Enggak sampai mau dipakai enggak gitu. Pak nanti iya gitu aja. Oh langsung. Enggak maksudnya kalau nawarin teh enggak sampai kan Pak nanti mau enggak gitu kan. Dia teh udah ngerti. Saya bilang gini, Pak nanti mau ini. Oh iya udah gitu. Oh langsung. Iya. Udah nyambung. Itu teh Pak kalau sayanya kuat kan sayanya udah tua. Tiap malam, Pak, subuh. Itu apa? Udah bisa itu. Tapi saya mah biarinlah cari berkah gitu, Pak. Cari berkahnya aja gitu kan. Kan itu saya sedekah aja. Coba kalau suami beli perempuan bayar berapa? Kalau saya mah nggak bayar. Kan waktu nikah sama mas kawin gitu. Udah alhamdulillah. Saya mah jadi
tenanglah, lahir batin saya itu suami teh jadi udah legowo, udah nggak ada rasa malu nggak sekarang mah. Kenapa nggak malu sama suami? Nggak malu, kan hati saya udah legowo, udah nerimo gitu kan, nggak ada ngapain kamu malu nawarin ke suami, kan suami sendiri kecuali ke orang lain kan, gitu. Jadi saya mah ya biarinlah ke suami harus nawarin gitu kan, mau dipakai enggaknya. Terus saya kalau udah main saya yang bersihin gitu kan, itu mah dengan sorangan mencek sunama gitu Pak. Alhamdulillah. Nah itu kalau ML spermanya dikeluarin di dalam apa di luar? Di dalam atuh Pak. Di luar mah ada suaminya nggak mau. Oh, jadi ngapain di luar kayak beli gitu kan? Beli. Soalnya kan suami saya kan di pelayaran gitu kan. Kan ada lagunya kalau di pelayaran. Iya. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegang, dapat mengerut, sekali tembak perutmu gendut. Alhamdulillah saya Pak 51 hari nggak pernah bolong-bolong. ML-nya? Bukan. Itunya yang jam 00. Oh iya. 51 hari pernah. Jadi kalau bangun jam 00 ML-nya jam berapa? Jam 10 Pak, kan 1 jam main. Main 1 jam? Ya jadi jam 11. Jam 11 istirahat dulu. Nanti jam 00 saya mandi. Oh iya. Gitu. Udah kalau yang tamat 52 hari misalkan tiap hari Pak itu mah hitung-hitung istirahat tapi dipakai gitu. Sama? Ya sama suami. Oh iya. Ya, jadi liburan gitu kalau ngepitkan badan teh dipakai ibadah gitulah, dipakai sama suami. Ibarat ban mobil di sporing ya. Iya. Di tambah timah ya, di balancing ya. Biar larinya kenceng ya. Iya. Oh iya. Set tepuk tangan dong. Udah. Yo, Bapak apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya namanya Dunarso dari Brebes. Saya sejak kenal RDAY dari mulai bulan Agustus. Ya. Setelah saya praktekkan 4 hari, tahu-tahu ada keanehan yang tidak terduga termasuknya. Yaitu teman saya yang dulu satu kelas tahun 87 itu bisa nyari alamat orang tuaku, gitu. Maksudnya gimana Pak? Teman saya setelah saya mempraktekkan ilmu RDAY baru 4 hari itu teman saya yang dulu satu kelas itu datang ngelacak ke rumah orang tua saya, tapi orang tua saya udah almarhum. Terus nanya sama anak adikku, sekarang ada di Bekasi. Terus ngasih nomor WA gitu kan. Nah sekarang jadi nyambung gitu Pak. Nah dia waktu saya meraktekin sholat malam, mandi Tisarwi Pandan, bilangnya angker banget katanya. Gitu Pak. Nah alhamdulillah sekarang dia lebih tekun daripada saya Pak. Saya udah menjalanin gitu dari bulan Agustus Pak gitu. Sekarang Bapak mau testimoni atau mau nanya? Ya ya yang saya tanyakan itu ya belum ada inilah, belum terkabulan yang secara ini mengejutkan. Apa yang harus kita rubah atau ya perbaiki gitu? Nggak boleh berharap. Bapak kan berharap dengan meraktekin ilmu RDAY, berharap terkabul. Nggak boleh, pasti terkabul. Nggak ada kata berharap. Pak, tadi malam kita baru kasih sayembara. Ada tamu RDAY kan tadi yang udah meraktekin di masjid 18 kali. Kan ada yang cair tuh 100 juta. Kan tadi saya kasih bonus tuh 10 juta. Amin. Nah Bapak praktekin dulu tapi nggak boleh berharap.
Kebanyakan kita kan berharap. Iya. Nggak boleh, Bos. Jadi berharap itu sama juga menghina Allah. Jadi nggak boleh berharap, nggak boleh khawatir, nggak boleh takut, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Orang yang suka berharap, khawatir, takut, komen, mikir, ngeluh, sama juga menghina Allah. Jadi menghina Allah itu bukan mengolok-ngolok Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan kita khawatir itu udah menghina Allah, Bos. Ilmunya RDAY di luaran sana mah nggak apaan sih tuh. Udahlah, nggak level. Kita udah levelnya tingkat tinggi, Bos. Nah, jadi Bapak nggak boleh berharap. Ya, terima kasih. Taunya dari mana Pak Haji? Kalau Bapak sholat kan ada bacaan sholat. Wanasuki, wama yaya, wama mati, lillahi, robil. Artinya apa? Hidup dan matiku saya serahkan semuanya padamu ya Allah. Iya, jadi Bapak buat apa berharap? Semuanya udah kita kasih buat Allah. Kalau berharap mah berarti Bapak sama juga dong menghina Allah. Setuju gak? Ini kita, makanya saya bilang sama teman-teman, kita mau buka sayembara secepatnya. Saya maunya minggu ini harus cair 10 miliar. Saya main pinggiran aja deh, saya ikut yang 1 miliar aja. Allah yang kabulin yang 10 miliar. Nah, Bapak coba praktekin. Bisa? Nanti kita liburan bareng-bareng ke Dubai, mau gak? Iya, kapan lah liburan? Udah usia begini, Pak. Kita udah usia kadaluarsa, usia udah expired, udah nggak keluar lagi produk kayak wajah Bapak di 2025, nggak keluar. Makanya Bapak besok harus ngikut. Siap. Harus ngikut. Kita yang liburan ke Dubai, Bapak yang jagain koper. Ya, siap. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Eni Lestari. Pak Haji, saya mau nanya, minta ijazahnya gimana hutang lunas tanpa bayar? Hutangnya berapa? Lunas tanpa nyicil. Hutangnya berapa? Hutangnya sih mungkin hutang rumah, mobil, motor ya Pak Haji ya. Terus adalah hutang sama perorangan gitu Pak Haji, kurang lebih 20 ya Pak Haji ya. 20 juta? Iya. Kenapa nggak praktekin ilmu saya yang baru nih yang 18? Iya Pak Haji, makanya saya kesini alhamdulillah ketemu Pak Haji, minta ijazahnya, minta doanya biar hutang lunas. Terus kalau doa nggak mungkin saya doain ibu, temen bukan, saudara bukan, tetangga bukan, kenal baru. Udahlah ini praktekin dulu. 18 ya. Kan dapat 1 miliar. Iya Pak Haji. Ada lagi? Terus Pak Haji, aku kan rencananya niat mau melunasin hutang itu ya Pak Haji ya. Maksudnya bebas dari riba itu, aku pengen ngejual rumah Pak Haji. Kalau ibu pengen jual rumah, boleh jual. Ada lagi? Iya, maksudnya gimana caranya biar rumah itu biar cepat laku Pak Di Haji. sini nggak ngajarin jual rumah, nggak boleh. Kan ya, utang lunas tanpa jual aset. Oh iya Pak Haji. Nggak ada. Nggak ada. Kalau jual alat kelamin gue setuju. Kalau jual rumah gue nggak setuju. Mendingan jual alat kelamin aja. Dijual obral gratis. Pasti banyak yang pada telepon. Salah satunya tawon. Iya, makasih banyak Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Yo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Aisyah Nuraini dari Sumedang. Sumedang. Tepuk tangan dulu dong Sumedang. Yo, pertanyaan apa Sumedang? Mau pengakuan dosa nih. Pengakuan dosa. Coba bapak-bapak nyimak, ini ada pengakuan dosa. Saya mengamati 18, angka 18 ini yang saya pikirkan otak saya itu buah busuk apa yang kamu lakukan setelah kamu umur 18 tahun, perzinahan. Nah, perzinahan yang saya lakukan adalah dengan perempuan. Saya udah makan 2 dengan hati ikhlas,
hati senang, satunya saya kena zong. Dengan laki-laki saya udah dimakan 2 kali dalam penilaian saya. Coba ingat-ingat dari kamu gadis sampai sekarang, berapa alat kelamin laki-laki yang udah noblos di Goa Hero lo? 1 diperkosa, yang kedua suami yang saya nggak mau. Jadi ada berapa berapa alat kelamin laki-laki yang masuk ke alat kelamin lo? 2, terakhir itu kayaknya Desember 2018. Bukan 4? Bukan. Gue lihat kayaknya 4 tuh. Yang 2 siapa tuh? Gue lupa tuh. Coba. Oh, di kereta pernah. Iya. Di kereta pernah, tapi itu nggak. Gue yang ingat. Di kereta pernah. Itu kayak judul novel. Jadi di kereta itu saya memang tidak intim secara intercourse, tidak intim secara gamblang, tapi mepet antara kelamin ketemu. Satu lagi siapa? Lo yang ditoblos malah gue yang inget ya. Satu lagi. Padahal kan gue nggak noblos waktu itu ya. Satu lagi kayaknya mimpi deh. Satu lagi siapa? Satu lagi kayaknya mimpi deh. Mimpi. Apa ini ya gini. Jadi dalam pikiran saya, karena waktu itu pernah sama perempuan kan, mohon maaf, klitorisnya kan tuh manggil untuk saya berhubungan intim lagi. Tapi saya oponennya laki-laki, jadi saya pikir gini, ada orang baru kenalan jadi pacar nih, saya mikirnya kalau depan haram, gimana kalau belakang? Enak. Belakang tuh mohon maaf anus. Tapi itu nggak nyampe kesampaian. Jadi yang 2 itu secara nyata, 2 itu secara tidak nyata. Nah, jadi saya mungkin udah 2 kali tes, dua kali nanya sama Pak Haji, ini yang ketiga. Saya mau ikut gabung dong ke timnya Pak Haji. Karena saya pikir banyak, jadi saya ngambil misalnya gini, orang pakai celana 9 hari berturut-turut, saya ngebayanginnya tuh gimana kalau ada orang yang setahun sekali aja nggak bisa beli celana dalam. Gimana kalau ada orang yang bolak-balik pakai celana dalam gara-gara nggak kehabisan celana dalam, belum kering lah atau nggak punya. Terus kalau daun pandan tuh bagi-bagi rezeki. Jadi saya suka, karena saya ada masalah kejiwaan, saya menganalisanya terlalu dalam. Kayak itu foto Pak Haji itu seperti foto berpulang. Terus yang antara kuda sama sapi, kamu mau jadi sapi apa mau jadi kuda? Dengan pandangan kita, dengan anak yatim, kita membahagiakan sebanyak mungkin orang. Nah, saya kalau boleh saya mau nyanyiin 2 lagu. Yang lain nggak mau dengar lo nyanyi. Kalau gitu lagu yang mana ya? Oh ya, maksudnya saya kalau boleh promosiin lagu saya. Nggak lagi promosi. Nggak lagi promosi. Soalnya gini, lagi ngejar waktu. Bentar lagi gue mau ke Jakarta. Ada ketemuan orang di Bubur Kuangtung, Pecenongan. Ikutan dong. No. Kebetulan alat kelamin gue lagi nggak ngaceng, lihat lo. Iya. Ya. Sip, tepuk tangan dong. Yo, yang menanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji, ini ada 18 larangan ini. Apa? Pak, 18 larangan. 18 larangan. Ya. Apa beda cerewet dengan bawel? Itu aja, Pak. Apa bedanya? Cerewet sama bawel. Cerewet sama bawel. Bawel. Ya, pelaksanaannya itu gimana? Cerewet sama bawel. Ya. Bapak jawab dulu coba. Belum bisa saya. Oh, belum bisa. Saya juga nggak bisa. Nah, yang buat siapa ini, Pak? Apa? Yang buat larangan ini siapa? Saya. Nah, tentu tahu kan. Bapak aja jawab sendiri. Gue nggak nerangin kayak gini. Pokoknya lo paksain. Karena gue lagi ngejar waktu, bos. Nanti terlaksana saya nggak bisa itu. Ya udah, nggak usah, lo nggak masuk, nggak usah ikut sayembara gue, nggak usah. Daripada berdebat, Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Oh, nggak ada. Masih. Ya. Sip, yuk Bapak dan Ibu yang menanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Saya Isti dari Depok. Pertanyaan atau mau testimoni? Pertanyaan, Pak Haji. Ya. Jadi sebelum Lebaran Idul Fitri kemarin, saya beli rumah, Pak Haji. Sebelum saya punya rumah, saya nggak pernah punya utang, Pak Haji. Ya. Tapi saya nggak menyalahkan kalau waktu sekarang saya punya rumah terus saya punya anugerah, saya nggak nyalahin itu, Pak Haji. Cuman sekarang saya lagi mepet semua, Pak Haji.
Jadi hutang saya di BRI juga udah hampir jatuh tempo. Terus usaha saya yang ada di Pasar Pucung, saya kan nyewa kios Pak Haji. Dan kiosnya itu udah saya nggak bayar berapa bulan ya, sekitar 5 bulan Pak Haji. Dan yang punyanya itu bilang dia nggak berani sih ngusir Pak Haji, cuman dibilang gini, mau berapa lama lagi, kayak kalimat nyindir ya Pak Haji ya. Karena saya emang belum bayar Pak Haji. Nah di situ dikasih waktu sampai akhir Januari ini Pak Haji. Pertanyaan saya apa pertanyaannya? Pertanyaan saya kira-kira pasti bisa ya Pak Haji saya lanjut lagi itu kiosnya? Kan lo yang jalanin aja nggak pede, harus bilang nggak ada kata kira-kira. Jadi gini Pak Haji, itu 2 kios. Pasti bisa. Iya, pasti bisa. Jadi 2 kios itu yang dari omsetnya berjuta-juta itu sekarang jangankan 1 juta, 300.000 aja nggak ketemu Pak Haji. Kan belum dipraktekin ilmu RDAY, praktekin dulu dong. Saya udah praktekin yang bangun jam 00. Terus lo jangan kalah sama presiden kita Pak Prabowo. Ijab jadi wakil presiden, gagal. 5 tahun lagi, ijab lagi, gagal. Ijab lagi, gagal. Ijab lagi jadi. Udah terus. Belum praktekin, saya udah Pak Haji, terus. Iya. Terus. Terus saya mau bertanya nih Pak Haji, yang punya pasar juga menyarankan, pernah mau nawarin saya, katanya suruh privat aja ke Pak Haji, pakai uang dia. Cuman saya belum ngiyahin karena ya saya kurang pede Pak Haji. Ya udah janganlah, nunggu kamu saya terpuruk dulu. Udah terpuruk dulu, baru ya. Khusus memang pasien RDAY memang yang udah nekat, lo belum nekat. Minimal lo telanjang bulat dulu di perapatan, baru lo privat ya. Kayak gitu nggak usah ditanyain bos. Jadi paksain. Diterima dulu itu Pak Haji buat privatnya. Ya tergantung elu. Nggak usah nanya ke gue. Soalnya masih bimbang. Ya udah, lo telanjang bulat dulu di perapatan. Biar nggak bimbang. Sip, bapak pertanyaannya. Masih Pak Haji. Bos, lo nanya yang gerget apa bos? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Sarah. 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 Iya. Saya punya penyakit asma dari kecil, Pak. Penyakit asma dari kecil. Iya, tadi aja jam 3 saya kerasa banget. Kalau kerasa saya sampai nggak bisa nahan, terus mau ke kamar mandi juga susah sampai saya merangkak. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya harus gimana? Obat sakit asma cuma 1. Iya. Minum susu kambing murni. Iya. Atau susu kambing cair. Iya. Bukan susu kambing bubuk. Iya. Obatnya itu. Iya, saya kan 2. Iya. Saldonya harus ada di dompet. Iya Pak, saya kan tukang gorengan, jualan gorengan saya di rumah. Kalau jam 8 saya keliling. Iya, kalau saldonya kurang ntar kambuh. Iya, gitu. Betul? Betul gak? Iya. Tepuk tangan dong. Berarti kamu mesti beli monopoli yang ada duitnya tuh banyak, uang monopoli, taruh di dompet lo biar gak kambuh. Lo tipu tuh penyakit pakai duit monopoli ya. Iya. Ya Pak, kan saya baru pertama kali kesini. Kalau suami saya udah 2 kali. Ya. Waktu malam Kamis itu juga saya tahu dari keponakan saya dari Sukabumi. Ya. Ngajak saya teh mau atuh, sedangkan saya asma udah dari kecil. 3 bulan dari belakang ke sini saya benar-benar. Jadi kalau sakit. asma itu nggak boleh capek. Iya, Nah tapi makanya gimana? mbaknya nanti praktekin ilmu RDAY. Iya, insyaallah. Nah kalau bisa tanpa kerja lagi, tanpa bikin pabrik, tanpa punya usaha, tanpa punya kantor, tanpa punya karyawan, saya maunya penghasilannya sebulan 10 miliar dengan cara ini. Iya. Sholat tobat 18 kali setiap hari. Iya, saya kemarin juga kan sebulan sakit ya karena asma. Udah nungguin ibu saya di rumah sakit. Pas pulang dari rumah sakit saya yang sakit, ibu juga masih sakit sekarang di Kan rumah. nanti kalau duitnya banyak kamu nggak akan sakit-sakitan. Iya. Ya. Iya.
Praktekin ini ya. Iya. Harus sembuh ya. Iya. Ya. Nanti kalau ke bawah kan ada embek saya baru lahiran. Iya. Jangan diempeng dulu ya. Iya Pak. Sep, tepuk tangan Ya, dong. terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Lagi Bu. Hai bos. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Iding dari Bandung Barat. Bandung. Ya. Pertanyaan Pak Haji. Saya lagi ngamalin Alhamdulillah yang 999 kali. Cuman punya anugerah sakit pinggang lumayan gitu. Nah, gimana Pak Haji? Itu kan habis selesai sholat malam ya ngamalinnya, sama habis sholat sunnah yang lain gitu. Kalau baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 999 kali, ini kan tamu saya kan barusan cair ya. Iya. Yang 10 miliar. Dia tuh bacanya habis sholat subuh. Jadi sekitar jam 7 pagi, jam 6 pagi sampai jam 00. Oh, iya, Jadi baca alhamdulillahnya bukan habis tahajud, bukan. Yang manjur kan saya tanya, bos. Kenapa sih lo sedekah ke RDAI gede banget buat anak yatim yang pulang umroh sampai ngasih 100 juta? Alhamdulillah Pak Haji, saya cair 10 miliar. Apa yang lo lakukan? Gue ngucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang linglung kasih modal dia 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Anak yatim tadi dapat tuh 100 juta. Nggak taunya saya tanya bacanya jam berapa tuh bos? Dari jam 7 pagi sampai jam 00. Oh iya. Sampai Kan, dia mau tidur. kalau nggak salah dibaca 27 kali ya Pak Haji ya? 27 kali dia iya. cicil. Abis subuh 5, abis duhur 5, abis asar 5, abis isya berapa tuh? 7. Cicil bos, cicil sama dia. Ini Pak Haji, kan kalau lagi sakit pinggang nggak bisa sambil duduk gitu. Kalau sambil Bos, dia geletek, baca alhamdulillah, alhamdulillah sambil ML dia. Sambil makan, bisa ya. sambil nyapu, sambil bebenah. Kalau sholat di atas sajadah, tapi kalau alhamdulillah bebas. Lagi main bola boleh, lagi nyapu, bebenah, lagi goreng boleh. Siap Pak Haji, Pak Haji. Bisa. Kalau sakit pinggang obatnya cuma satu, Apa, Pak? dicentongin. Nanti kan dapat centong gratis. Siap Pak. Dicentongin ya. Mau kambuh apa mau sembuh? Mau sembuh Pak Haji. Ya udah sembuh. Kalau mau kambuh, kambuh. Bisa? Bisa. Sip, tepuk Ya, makasih, tangan Pak Haji. dong. Dari Bandung. Ya. Lagi. Habis. Sip. Ayo tuh masih ada belakang. Ayo. Tuh pojok ada tuh dekat pintu. Ayo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Eka dari Pulau Seribu. Dari Pulau Seribu. Iya. Namanya Eka. TK. Eka. Iya. Mau bertanya Pak Haji. Kegiatan sehari-harinya apa Eka di Pulau Seribu? Jaga warung. Jaga warung. Iya. Di Pulau Seribu tuh di pulau apa tuh? Pulau Panggang, Jakarta Utara. Pulau Panggang. Iya. Jadi yang dijual apa Eka? Sembako. Cuman yang mau dipertanyakan ini Pak Haji, saya kan punya anak perjaka. Dia tinggal di Makassar ikut makciknya. Terus di sana itu nggak pernah ada di rumah, nggak pernah sholat. Pokoknya sebadung-badungnya deh. Jadi supaya dia nurut manut kata tunduk dari kejauhan tuh gimana solusinya Pak Haji? Eka cari fotonya anaknya. Ini berlaku semua. Nanti fotonya digosok di alat kelamin Eka. Di belakang fotonya ditulis rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah, di rumah aja nggak bakal keluar rumah. Terus? Tulis di sini. Nurut? Gosok di alat kelamin, nurut, gosok. Hmm. Kalau sampai keluar api terkabul. Kalau ada asapnya lanjut terus. Nggak ada api. Digosok di alat kelamin Eka. Oke. 99 kali mau tidur, 99 bangun tidur. Ini berlaku semuanya.
Saya juga dapat testimoni ini Bu dari orang Malaysia. Pasiennya Pak Mail dari Lampung. Pak Mail orang yang suka bawa rombongan dari Lampung, dia bawa orang Malaysia. Anaknya perempuan karena sering disakiti sama laki-laki, nggak mau kawin, mutung. Sampai dia bersumpah, saya tidak akan kawin. Kata dia gitu. Dia praktekin lah ilmu RDAY. Foto putrinya digosok di alat kelaminnya dia. Nikah minggu ini, nikah minggu ini, kawin minggu ini, kawin minggu ini. Alhamdulillah dalam waktu 7 hari kawin dan dia pripat di sini. Nah, coba Ibu praktekin dulu. Kenapa mesti di alat kelamin saya Pak Haji, nggak ada bagian yang lain? Karena yang pulen saya lihat cuman alat kelamin Ibu doang, bagian lain perak semua. Bisa? Iya. Satu lagi Pak Haji. Ya. Saya punya saudara. Dia kemarin tuh. Saya punya saudara. Laki perempuan. Perempuan sudah married, sudah punya anak 2. Terus di payudaranya itu dia kemarin tuh ada benjolan terus pecah. Sampai sekarang itu keluar nanah. Tapi dia maunya berobatnya sama-sama orang-orang kampung lah, orang pinter. Terus kalau kata orang pulau itu katanya Brahma. Tapi keluar nanah terus dia nggak mau berobat ke rumah sakit, dia takut diponis kanker payudara. Terus gimana tuh solusinya Pak Haji? Oh, nggak boleh jengkel sama laki-laki. 2, diobatin pakai ludah basi. Kalau ada suaminya, yang dekat sekitar lobangnya itu dijilat sama suaminya, lebih cepat manjur. Umurnya dia berapa? Taruh 40 tahun, nggak sampai 40 hari nanti sembuh total. Tapi suaminya geli ngejilatnya Pak Haji, terus gimana tuh? Cari relawan. Ya udah dijilatin pakai ludah basinya dia sendiri aja. Oh, gitu. Pakai ludah basinya dia sendiri aja, nanti sembuh. Oh iya, makasih Pak Haji Ya, sip, tepuk tangan dong. Eka dari Pulau Panggang. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji, saya Dewi dari Indramayu. Dewi dari Indramayu. Ya, saya mau bertanya Pak Haji, kan suami saya kan punya saudara perempuan sepupu, kakaknya 5. Ya inti masalahnya masalah warisan. Terus bertengkar sama kakak yang perempuan nomor 2 sampai dia ngancem katanya kamu 5 tahun lagi bakal jatuh habis-habisan gitu Pak Haji. Nah akhirnya setelah kakaknya ngucap kayak gitu, kita tuh udah 4 tahun jalan ke sini tuh hancur-hancuran Pak Haji. Pokoknya apa aja yang ada digadein Pak Haji. Tapi alhamdulillah hasil warisan belum sempat dijual. Sampai sekarang tuh ini nerol mau dibalikin, ini mau dibalik, pokoknya pusing kita Pak Haji. Orang yang pakai celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH-nya dibalik tidak akan kena sumpah serapah. Nah, iya sekarang kenal ilmu RDAY belajar kayak gitu Pak Haji. Kalau dulu belum tahu belum. Ya celana dalamnya dibalik suami. Iya udah sekarang. Ibu juga dibalik celana dalamnya. BH-nya ibu dibalik. Iya pertanyaannya. Sekarang ibu udah pakai celana dalam dibalik belum? Udah. Mana buktinya? Nah pertanyaannya gini Pak Haji, apakah benar ucapan kakaknya itu berakibat sama saya? Enggak kena. Iya soalnya udah 4 tahun kesini tuh kayaknya pengennya minta utang. Ibu tahu nggak kenapa ibu ekonominya habis-habisan terpuruk? Nggak tahu. Itu doa saya tiap malam. Karena kalau ibu nggak terpuruk nggak bakal datang ke RDAY. Jadi yang disalin jangan kakaknya, saya aja. Iya sampai gini Pak Haji, kita sama suami ambil gadean itu ya, ambil utang, ambil. Terus saking mungkin nggak tahu juga ya, saya juga kadang nyari utang nggak sepengetahuan suami, jadi kita tengkar terus tiap hari. Nggak apa-apa, ibu tambahin utangnya lagi. Kalau dia ngasih, tambahin lagi utangnya ya. Nah sekarang tuh kita tuh lagi dimintain dibalikin semua itu Pak Haji. Nggak apa-apa, ibu utang lagi sama orang yang lebih lain lagi. Kalau saya suruh suami jual aja, aku bilang gitu. Tapi suami masih belum ikhlas mau jual. Janganlah, jangan dijual. Iya gitu jangan. Pak Haji. Jadi gimana solusinya Pak Haji? Utang lagi. Kalau nggak ada yang ngasih. Pasti ada yang ngasih. Aduh, gak mau lah. Gak mau, udah pusing Pak Haji. Oh udah pusing, saya kan belum pusing. Terus ini mau minta ada yang mau dibalik. Kenapa ibu nggak sekarang kan ibu datang ke RDAY? Kenapa ibu nggak praktekin sholat tobat 18 kali?
Kan kalau cair minggu ini 10 miliar, kan ibu dapat hadiah sayembara dari saya 1 miliar. Amin. Utang ibu berapa kalau saya boleh tahu total? Ya kurang lebih 800-an Pak Haji. Lah nanti yang 200 balikin lagi ke saya. Coba praktekin ini berlaku semua. Kita nanti liburan bareng-bareng ke Dubai. Ibu nggak mau liburan sama saya sama teman-teman? Mau dong. Mau. Kita nanti di Dubai, naiknya tiketnya kalau bisa yang bisnis, jangan naik ekonomi. Jadi itu nggak berpengaruh Pak Haji? Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Nggak pengaruh. Iya. Kakaknya nggak pengaruh. Ibu terpuruk emang doa saya tiap malam. Jadi yang disalahin saya aja ya. Terus ini satu lagi Pak Haji, kalau boleh diizinin, boleh nggak saya mau riadoh di sini? Boleh Bu. Kebetulan kita kurang betina, jantannya kelebihan. Ya makasih Pak Haji itu Ya. aja. Sip, Ya, tepuk tangan Assalamualaikum. dong. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Ibu Fatimah dari Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Ya. Saya mau nanya gimana ngelunasin utang Pak Haji. Suami saya tahun waktu Covid-19 itu bisnis ekspedisi, terus mengalami kerugian banyak yang nyangkut di orang, terus ketipu, akhirnya dia kena serangan jantung, meninggal. Jadi ninggalin utang sekitar 800 juta. Jadi saya bingung gimana bayarnya. Gampang. Kenapa ibu gak ikutin sayembara saya? Sholat taubat 18 kali setiap hari. Kan nanti cair 10 miliar. Utang ibu berapa total? Sekitar 800 juta Pak. Nah ini kan dapat nanti dari saya 1 miliar. Ibu lunasin yang 800, 200 balikin lagi ke saya. Nih praktekin. Ibu di rumah sama siapa sekarang? Ma anak satu, cuman saya ini Pak pengen udah praktekin beberapa kali yang sholat malam, tahajud, baca Quran sampai 7 juz, 6 juz sampai pagi sampai subuh. Cuman karena saya pedagang kue jadi bingung gimana caranya tahajudnya. Soalnya bikin kuenya jam 12:30 malam. Ibu mau duluin tahajud dulu apa mau bikin kue dulu? Kalau nggak bikin gitu nggak cara makan hari-hari. Ya udah bikin kue dulu, tahajudnya jangan ya. Ya itu. Gitu Pak maksudnya bikin kue tiap hari gitu. Jadi buat makan hari-hari gitu Pak. Ya udah tahajud dulu. Kalau ibu memang takutnya keganggu nanti uangnya dari mana? Ya udah ibu bikin kue dulu. Kan banyak pilihan. Iya. Ilmu RDAY tuh Bu, ilmu RDAY khusus buat orang-orang yang udah pada mentok. Kalau belum mentok nggak bakal mau. Nggak akan ada orang yang sehat datang ke RDAY, nggak ada. Ini semua kan ibu lihat nih wajahnya nih dari depan, ibu lihat deh. Ini muka-muka mentok. Jadi ibu belum mentok, jadi ibu belum cocok. Mentok dulu nanti saya tungguin ya. Jadi mesti maksa Bu, maksa dan maksa. Nanti lihat hasilnya. Nah mau saya tahajud tuh wajib, sholat badiah qobliyah tuh wajib, sholat taubat tuh wajib, baca Quran tuh wajib. Kalau di RDAY, kalau di luaran ya enggak. Coba ibu paksain dulu. Ibu buktiin sama semua orang, walaupun ibu tidak ada suaminya, punya anak satu, ibu harus punya anaknya 3 Pak. Oh ya udah, anak 3, ibu sendiri, ibu harus jadi orang mewah. Mobilnya apa nanti? Sedan Mercy CLK. Jangan naiknya Xenia, jangan naiknya Avanza, gubrak. Mercy sedan CLK, warnanya merah. Wow. Iya, rumahnya 1000 meter. Ada kolam renangnya. Gitu. Nah, ini praktekin ilmu RDAY bisa? Iya Pak. Bisa. Harus. Harus pasti Pak. Sip. Tepuk tangan dong, luar biasa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji,
Saya kenal ilmu Pak Haji itu dari Dunarso, dari Brebes. Saya udah mempraktekin mandi Ibu malam. dari mana? Dari Tegal. Tegal. Iya, nama saya Uswatun Kesini sama Hasanah. siapa dari Tegal? Sama itu teman. Teman. Dunarso, iya. Teman SMA. dulu. Teman SMA. Iya. Kan ada lagunya. Coba Iya. nyanyi dulu. Pak Haji, saya udah praktekin mandi malam pakai daun pandan 9 lembar, hampir 20 hari karena tanggal 22 mau ke sini. Saya pending dulu, nanti dilanjut dari sini. Kemudian saya juga sholat hajat, sholat tobat 2 rakaat, sholat tahajud 4 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Dan saya juga membaca alhamdulillah sambil mengajar, karena tugas saya mengajar guru kelas, sehingga membaca alhamdulillah itu sampai 999 kali 27 putaran. Dan alhamdulillah saya ada benjolan di sini. Di mana? Di sini. Di punggung. Enggak, di sini pertama. Di mana Udah di punggung? diolesin pakai dulitan, langsung mari 3 harinya udah sembuh. Sembuh. Iya, di sini juga. Alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaan saya kepengin uang banyak, kepengin punya mobil buat ngangkutin dagangan. Bisa gak dipantas-pantasin sama wajah ibu? Pasti bisa, Pak. Iya. Pasti bisa. Jadi saya kalau dagangan baju jadi kepengin pakai mobil, nggak pakai roda 2 karena musim hujan takut itu kehujanan bajunya. Kenapa mesti pakai mobil? Nggak kehujanan, bajunya kering. Insya Oh iya, Allah. pakai mobil Pasti pintu laku. 2 mau gak? Mobil pintu 2. Mobil pintunya berapa? Gini lah Bu, intinya gini. Dari tadi kan dari awal saya udah bilang, Iya. Ibu coba ikutin sayembaranya saya. Iya. Paksain ini berlaku semua. Paksain. Iya. Sholat tobat Iya. sehari 18 kali. Baru satu malam 2 kali, 2 rakaat. Hajat 2 rakaat, dilanjut tobat 2 rakaat, tahajud 4 rakaat ditambah 3. Kan saya maunya tobatnya 18 kali. Iya. Pasti nanti saya Iya, langsung Ibu laksanakan. praktekin ini aja dulu. Pasti. Iya, nanti kan kalau memang Ibu berhasil, pasti. Minggu ini. Pasti. Nah, nanti dapat dari saya 1 miliar. Pasti, Pak. Nanti Amin. kita liburan bareng-bareng ke Alhamdulillah. Dubai. Pak Pasti, Haji, Pak. kalau saya anak 3 boleh gak dibawa ke Dubai? Boleh. Boleh. Pak Haji, aku punya suami 5, boleh gak dibawa ke Dubai? Boleh. Gitu. Jadi kalau bisa kita berangkat ke Dubai jangan sendiri, Iya, Pak. sekeluarga. Ya. Amin. Iya, anak, mantu, cucu. Ibu yang meraktekin, bapak yang meraktekin. Tapi kalau berhasil, sekeluarga kita liburan ke Dubai. Amin, Pak. Boleh Pasti. gak bawa mertua? Boleh. Boleh. Bawa mertua boleh, masa gak boleh? Nah, ibu praktekin. Ya, Pak. Pasti. Mumpung ibu lagi jelek-jeleknya wajahnya. Ya, udah tua, Pak. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kalau bisa hari ini kita nanti tahajud bersama anak yatim. Saya mau Bapak dan Ibu nggak boleh nyawer-nyawer. Jadi kalau Ibu mau sedekah, ya udah sedekah. Kalau Ibu nggak ada uangnya, ya udah jangan nyawer. Ya, biar hajatnya cepat terkabul. Saya maunya minggu ini harus ada yang cair ya. Jangan ada yang nyawer. Boleh gak Pak Haji aku ngasih duit ke Ustadz? Nggak boleh juga. Karena Ustadznya ada 9, yang piket cuma 2, yang 7 besok pagi. Kasihan dia nanti cemburu. Nah terakhir, saya mau Bapak dan Ibu, kalau meraktekin ilmu RDAY, biar cepat terkabul seperti tamu saya yang tadi barusan meraktekin ada yang cair 100 juta. Tapi kan saya maunya 10 miliar. Coba jangan berharap. Ini kan Bapak dan Ibu berharap. Nah jadinya lemot. Jadi apa dong? Kayak tadi bacaan sholat, wanasuki. Artinya apa?
Nah, hidupku matiku karenanya. Jadi jangan karena sayembara. Ini kan bonus, ya. Harus terkabul semuanya yang hadir ya. Dan yang nonton YouTube juga harus terkabul juga ya. Biar kita nanti berangkat bareng. Wisata RDAY, tamu-tamu RDAY ke Dubai. Seneng nggak? Iyalah. Ada yang dari Tegal, ada yang dari Brebes, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Tasikmalaya, ada yang dari Medan. Betul. Saya nggak punya paspor, nanti saya yang buatin dari RDAY paspornya. Saya transfer 350.000, bikin di wilayah imigrasinya di Cirebon, kan ada imigrasi, bikin di sana, nggak usah kemari, ongkos-ongkosan. Nanti kalau paspornya udah jadi, tinggal kirim fotokopi, udah bikin visa, kita berangkat. Mau? Jadi bisa gak nih maksain sholat 18 rakaat? 18 kali? Bapak bisa? Mulai kapan? Hari ini nanti habis sholat tahajud ya. Bisa ya? Sip. Tepuk tangan dan Bapak jangan berdiri dulu, Ibu dulu yang salaman. Yo, tepuk tangan dong, terkabul. 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 Pelan-pelan. Terkabul. Pelan-pelan. Terkabul. 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 Yang mau privat jangan keluar ruangan ya, yang mau privat ya. Terkabul. Terkabul. Yang mau privat jangan keluar ruangan. Terkabul. 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 Terkabul, 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 ya, ya, terkabul, 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 terkabul. Terkabul, 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 yo, terkabul, 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 nanyanya di sana, terkabul, yo, terkabul, 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 pasti, terkabul. Terkabul harus. Alat kelamin yang melintir. Terkabul. 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 Dor. Terkabul. Tadi kan nggak motor. Ya, terkabul. 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 Bos, bujangan, terkabul ya. Si ganteng bujangan, terkabul. 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 Terkabul.
Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Terkabul. Ya. Ya, terkabul. 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 Ya, terkabul. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yo. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti semua hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. RDAY kandang embek, doa anak yatim.